Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Zaida Hasna dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Fisika. Jadi channel ini akan berisi tentang materi-materi fisika dan juga info-info menarik yang pastinya bermanfaat buat Anda. Jadi jangan lupa di-subscribe. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika kelas 10. Jadi zaman sekarang kan kita bisa belajar jarak jauh. Jadi yang jauh bisa lebih dekat. Begitu pula dengan moto belajar bersama saya, yaitu mendekatkan yang jauh. Jadi fisika harus dekat dulu dengan kita. Bagaimana caranya? Kita harus berpikir bahwa fisika itu dekat dengan kita. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian, kita harus mencari, wah fisikanya di mana nih? Begitu pula saat belajar fisika, wah ketika di kehidupan sehari-hari bagaimana nih contohnya? Seperti itu. Maka dari itu disimak ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai vektor. Maka sebelum belajar vektor, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang dipelajari bisa lebih mudah dipahami dan berguna di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, selanjutnya move to the video. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai vektor, Ibu ingin mematangkan konsep lagi mengenai apa itu besaran vektor. Seperti yang selalu Ibu himbau, bahwa kita belajar fisika ini alangkah lebih baiknya jika didasarkan dengan kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Jadi kita melihat fisika itu benar-benar di kehidupan sehari-hari, dekat dengan kita, maka nanti kita akan lebih mudah memahaminya. Contoh, perhatikan ilustrasi yang akan Ibu tampilkan ini. Nah, gambar yang pertama ini bisa dilihat ada seorang laki-laki yang membawa piring makanan. Di tangan kiri ada 1 piring, di tangan kanan ada 10 piring. Kita asumsikan bahwa 1 piring beratnya adalah 1 kilo. Maka kita bisa lihat massa yang ditanggung di tangan kiri adalah 1 kilo dan massa yang ditanggung di tangan kanan kira-kira berapa kilo? Ya, benar sekali. Ketika massa di sebelah kiri adalah 1 kilo, maka massa yang ditanggung di tangan kanan atau M2 adalah 1 kilo dikali 10 sama dengan 10 kilo. Baik, dari sini sudah paham. Lalu kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Nah, bisa dilihat ini ada gambar kapal yang sedang berlayar di laut, maka diketahui kecepatan kapal 9 meter per second ke arah utara dan kecepatan arus ombak sebesar 12 meter per second ke arah barat. Maka, bagaimana kita menghitung kecepatan kapal dengan pengaruh arus ombak? Apakah kecepatan kapal dengan pengaruh ombak adalah 9 kali 12 sama dengan 108 meter per second? Apakah benar caranya seperti itu? Iya, salah. Jadi dengan 2 ilustrasi ini, mari coba bersama-sama menyimpulkan. Besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai. Maka contohnya adalah massa, suhu, dan lain-lain, seperti ilustrasi nomor 1. Di situ berarti kita dapat simpulkan bahwa ilustrasi nomor 1 adalah besaran skalar yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Cara menghitungnya seperti itu. Dan sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Maka dilihat bahwa ilustrasi kedua itu adalah contoh dari besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana sih bentuk dari vektor itu sendiri. Nah, vektor biasanya diasumsikan menjadi anak panah. Nah, di situ ada bagian-bagian dari vektor. Kepala anak panah disebut ujung dan di ujung lainnya disebut pangkal.
Maka kita langsung masuk ke dalam materi penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat diselesaikan menggunakan 3 cara, yakni poligon, jajar genjang, dan penguraian vektor. Yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan vektor dengan metode poligon. Penjumlahan vektor dengan metode poligon ini dapat diselesaikan biasanya menggunakan banyak vektor. Alias untuk menjumlahkan banyak vektor, contohnya seperti ini. Ketika ada suatu vektor yang mengarah ke sumbu X positif, lalu ditambah vektor kedua yang arahnya adalah ke kanan atas sebesar theta terhadap sumbu X positif, maka dapat dicari jumlahnya atau resultannya, result alias jumlah, seperti ini. Nah, jadi bisa ditarik garis antara pangkal vektor pertama sampai ujung vektor terakhir. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cara poligon ini adalah kita menggabungkan antara ujung dengan pangkal, ujung dengan pangkal, ujung dengan pangkal, dan yang terakhir untuk mencari resultannya adalah kita cari pangkal yang pertama dan disambung ke ujung vektor yang terakhir. Maka dapat disimpulkan resultannya seperti itu, yang warna biru. Baik, selanjutnya cara jajar genjang. Cara jajar genjang ini hanya dapat digunakan untuk 2 vektor saja, tidak lebih. Cara jajar genjang ini seperti apa? Bisa diperhatikan gambarnya ketika ada vektor mengarah ke sumbu X positif, lalu vektor kedua kanan atas arahnya sumbu theta terhadap sumbu X positif, kita tarik garis bantu yang sejajar dengan 2 vektor tersebut, maka kita dapatkan resultannya. Nah, seperti ini, gambarnya seperti jajar genjang ya, kita tarik diagonal di antara jajar genjang tersebut, maka didapatkan resultan bentuk seperti itu. Untuk nilainya sendiri, yaitu menggunakan rumus. Rumusnya adalah R atau result sama dengan akar dari F1 ditambah F2 ditambah 2F1 F2 cos theta. Theta adalah sudut di antara vektor. Jadi ketika poligon tadi caranya adalah menggabungkan antara ujung dan pangkal, sedangkan jajar genjang ini yaitu menggabungkan antara pangkal dan pangkal. Perhatikan contoh penjumlahan vektor berikut ini. Baik, yang pertama ketika ada vektor 1, perhatikan. Besarnya adalah 5 Newton. Dan bisa dilihat vektor kedua, besarnya adalah 12 Newton. Maka berapa resultannya? Karena arah vektornya sama, maka bisa langsung dijumlahkan, yakni 5 ditambah 12 sama dengan 17 Newton. Lalu contoh yang kedua, ketika ada vektor mengarah ke kanan sebesar 5 Newton, dan vektor kedua mengarah ke kiri sebesar 12 Newton, maka jumlahnya adalah, karena arah vektor berbanding terbalik 180 derajat, maka vektor bisa dijumlahkan secara langsung dengan cara 5 min 12 sama dengan min 7 Newton. Di sini kita tarik kesimpulan bahwa di mana ketika vektor tersebut mengarah ke sumbu X negatif, maka kita negatifkan. Maka di situ 5-nya plus, 12-nya menjadi negatif. Bisa diterima? Baik, lanjut. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ketika ada vektor ke barat 7 meter, ke selatan 8 meter, dan ke timur 13 meter. Kira-kira berapa resultannya? Nah, di gambar contoh soal kali ini, bisa dilihat menggunakan cara apa kira-kira? Bisa dianalisis? Kalau tahu jawabannya langsung di bawah kolom komentar ya. Ya, benar sekali.
Jawabannya adalah menggunakan cara poligon, yakni menggabungkan ujung dengan pangkal. Maka ditarik garis yang merah itu dari pangkal pertama ke ujung terakhir. Maka bisa dilihat di situ menggunakan Pitagoras bisa ya. Sisi tegak lurusnya adalah 8 meter, alasnya adalah 6 meter. Maka bisa didapat bahwa panjang AB adalah 10 meter ke arah kanan bawah atau tenggara. Lalu kita coba di contoh soal kedua. Diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan resultan kedua vektor tersebut jika pada titik pangkalnya berhimpit membentuk sudut 60 derajat. Maka kita bisa analisis apa yang diketahui, yakni ada F1, F2, dan juga sudut. Karena F1, F2 berarti hanya ada dua vektor, maka kita bisa menggunakan cara jajar genjang. Benar sekali. Di situ bisa dilihat, langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, ada F1, F2, dan juga alfanya bisa dimasukkan, maka ketemulah, yakni nilai resultannya adalah akar 124 Newton. Selanjutnya mengenai penguraian vektor. Coba perhatikan, ketika ada vektor mengarah ke sumbu X positif sebesar 4 Newton, lalu ada vektor lagi ke arah kanan atas sebesar 13 Newton. Lalu ada vektor lagi ke arah kiri bawah sebesar 10 Newton. Membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu Y negatif. Maka caranya seperti apa kira-kira untuk mencari resultan vektornya? Coba anak-anak ini dijadikan renungan bersama kelompoknya, didiskusikan bagaimana kira-kira yang namanya penguraian vektor dan bagaimana cara menyelesaikan soal berikut ini beserta menggunakan cara penguraian vektor dan juga penjumlahan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu beri clue bahwa di sini akan menggunakan penyelesaian menggunakan Pitagoras. Jadi nanti hasil akhirnya dapat digunakan Pitagoras. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok, di mana yang pertama membentuk kelompok maksimal 3 orang. Jadi dalam satu kelas membentuk 3 orang untuk jadi satu kelompok, lalu mendiskusikan permasalahan yang telah diberikan, yakni mengenai bagaimana cara mencari resultan vektor menggunakan cara penguraian vektor. Nah, itu bisa didiskusikan. Nanti diskusinya berupa video, yakni di-record ketika diskusi online menggunakan aplikasi meeting online. Bisa di-record seperti itu. Aplikasinya terserah anak-anak enaknya pakai apa ya nanti. Diharapkan nanti di diskusi tersebut bisa tertata dengan rapi, ada moderatornya, terus nanti bagaimana ketua kelompoknya mengatur jalannya diskusi, dan nanti bagaimana bisa menemukan hasilnya, itu diharapkan semua dalam kelompok aktif ya untuk berpendapat, berdiskusi. Lalu selain ada tugas kelompok, ada juga tugas individu, yakni mengerjakan soal-soal yang diupload di Google Classroom dan dikerjakan secara individu. Lalu bahan ajar yang bisa anak-anak akses, yakni selain di video ini akan ada di video selanjutnya, di mana Ibu akan menjelaskan mengenai operasi dari vektor itu sendiri. Operasi hitung vektor bisa perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Bisa diakses ya selanjutnya. Lalu juga ada materi tertulis yang Ibu share di Google Classroom, bisa dipelajari dan dibuat bahan untuk diskusi bersama teman-teman dan mengerjakan tugas individu. Baik, hanya itu saja yang akan Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya.